Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazakia, NIM 18220063. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya mengenai hukum perusahaan. Yang terakhir kan badan usaha, sekarang saya menjelaskan mengenai usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau individu. Pada umumnya, perusahaan perseorangan ini ada yang berbentuk dalam skala besar, ada bentuk yang dalam skala kecil. Dalam skala besar yaitu seperti BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Sedangkan dalam skala kecil yaitu seperti UKM, usaha kecil menengah. Nah, ketentuan hukum positif di Indonesia ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut diurus. Nah, pembagian usaha perseorangan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, usaha perseorangan berizin dan usaha perseorangan yang tidak berizin. Yang pertama, usaha perseorangan yang berizin, yaitu memiliki izin operasional dalam usaha dari Departemen Teknis. Misalnya, bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP. Yang kedua, usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya, usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, yang sering kita lihat, toko, barang kelontong, dan lain-lain. Nah, pendiri usaha perseorangan yaitu dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan, dan di dalamnya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan atau didata setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, syarat dari pendirian dari badan usaha perseorangan tadi itu ada syarat-syaratnya. Jadi harus dilihat terlebih dahulu syarat-syaratnya itu kayak gimana sebelum mendirikannya. Nah, syarat-syaratnya ini terdiri ada 6 macam. Yang pertama, fotokopi akta notaris pendiri perusahaan. Nah, itu jika ada. Apabila ada. Yang kedua yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dari pemilik atau penanggung jawab perusahaan tadi. Yang ketiga yaitu fotokopi izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dari instansi berwenang. Yang keempat yaitu fotokopi nomor pokok wajib atau NPWP nomor pokok wajib pajak. Yang kelima yaitu fotokopi PBB atau pajak bangunan. Itulah apabila milik sendiri. Fotokopi surat kontrak apabila status kontrak adalah kontrak. Yang terakhir, yang keenam, yaitu fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang foto KTP-nya. Yang kedua yaitu organ perusahaan perseorangan dan dimiliki oleh 1 orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengembangan hak dan kewajiban dari perusahaan perseorangan tadi. Pemilik perusahaan perseorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak untuk menikmati
keuntungan dan kewajiban untuk menanggung kerugiannya. Nah, modal dari badan usaha perseorangan tadi itu ada modalnya. Setiap orang mendirikan perusahaan perseorangan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri jumlah modal minimum atau maksimum untuk perusahaannya. Tidak ada ketentuan apapun untuk modalnya. Untuk mengatur mengenai jumlah modal minimum atau perusahaan tadi, yang penting pokoknya modalnya tuh terserah kita mau berapa aja. Yang penting fleksibilitas bagi wirausahawan untuk merintis atau memulai kegiatan usaha itu mulai meningkat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.